Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkami roj'ah. Pasal menjelaskan hukum-hukum roj'ah, hukum-hukum rujuk, tata cara merujuk kembali. Warroj'ah, lapad roj'ah bi fathhi ro, bisa dibaca fathah ro, bisa dibaca roj'ah. Wa hukiya kasruha, namun ada yang menghikayatkan bahwa roj'ah bisa dibaca kasroh ro, bisa dibaca rij'ah. Bisa dibaca roj'ah, bisa dibaca rij'ah. Wahya roj'ah lugotan menurut istilah bahasa. Almar'atu minar rujuk, yaitu wanita yang dirujuk, yaitu istri yang dirujuk. Misalkan suami mentalak satu atau mentalak dua, lalu sebelum habis masa iddah, istri tersebut dirujuk kembali. Misalkan kata sang suami, roja'tuki, aku merujukmu kembali. Nah, maka kata-kata tersebut termasuk ke dalam roj'ah. Wasar'an, namun roj'ah menurut istilah agama, menurut istilah rodul mar'ati ila nikah bi aqdi tolaki gairi ba'inin ala wajhin makhsusin. Roj'ah menurut syara, menurut istilah agama, yaitu mengembalikan sang istri kepada ikatan pernikahan. Mengembalikan sang istri kepada ikatan pernikahan saat masih menjalankan masa iddah talak. Namun selain talaknya talak bain, ala wajhin mahsusin, dengan cara-cara tertentu. Jadi yang dinamakan roj'ah, yang dinamakan rujuk menurut istilah agama, yaitu menarik kembali sang istri ke dalam ikatan pernikahan. Wa kharaja bitolaki wat usubhat wadihan, berbeda dengan bahasa tolak. Nanti berbeda dengan bahasa tolak, yaitu wati subhat dan sumpah dihan. Fa inas tibahata wat ifihi ma ba'da zawalil mani'i la tusama roj'atan. Karena sesungguhnya halalnya melakukan hubungan biologis dalam kedua permasalahan tersebut, di dalam masalah wati tersebut, wati subhat tersebut, halalnya melakukan hubungan biologis di dalam masalah wati subhat tersebut setelah hilangnya sesuatu yang mencegah kehalalannya, tapi tidak bisa disebut dengan roj'ah, tapi tidak bisa disebut dengan rujuk. Wa idan tolaqu sakhsun imro'atahu wahidan awisnaini palahu bigoiri inniha. Wa idan tolaqu, ketika sang suami mentalak istrinya, ketika sang suami mentalak istrinya, entah talak satu ataupun talak dua, palaha bigoiri inniha, maka diperbolehkan bagi suami tersebut merujuk kembali kepada istrinya bigoiri inniha, tanpa izin dari istrinya tersebut. Jadi diperbolehkan bagi sang suami ketika mentalak istrinya, entah talak satu atau talak dua, merujuk kembali istri tersebut bigoiri idniha, tanpa ada izin dari istri tersebut. Maroja'atuha malam taqdi idatuha, selama idahnya belum habis. Misalkan idahnya belum habis, 3 suciannya belum habis. Selama masa idahnya belum habis, maka bagi sang suami yang telah mentalak istrinya diperbolehkan merujuk kembali bigoiri idniha, tanpa ada izin dari istri tersebut. Wa tahsulu roj'atu minan nahtik bi alfadi minha roja'tuka wa ma tasarrufa minha. Jadi rujuk bisa dilakukan oleh orang yang bisa berbicara. Misalkan suami tersebut masih bisa berbicara. Suami tersebut masih bisa berbicara, maka bisa hasil dengan tata cara merujuk, menarik kembali istri ke dalam ikatan pernikahan, misalkan dengan kata-kata, misalkan kata sang suami, roja'tuki, aku merujuk kembali kepadamu, misalkan aku merujukmu, atau misalkan 88 tasorropa minha, yang bisa ditasrif dari kata roja'tuki, atau misalkan kata-kata yang lain dari roja'tuki, kata-kata yang ditasrif, yang diambil dari kata roja'tuki. Jadi kalau misalkan tata cara suami merujuk kembali, menarik kembali ikatan pernikahan istri, bisa dengan kata-kata roja'tuki, atau misalkan dengan selainnya yang bisa ditasrif dari kata roja'tuki.
Wal asahu ana qaulal murtaji rodan tuki linikahi awa amsaktuki alaihi sorihani fi roj'ah. Tapi menurut pendapat kaul asoh, sesungguhnya ucapan murtaji yaitu suami yang menarik kembali, suami yang merujuk, suami yang menarik istri kembali ke dalam ikatan pernikahan, yaitu namanya murtaji. Nah, murtaji tersebut, suami tersebut yang merujuk, misalkan dengan bahasa aku mengembalikanmu kepada nikahku, atau misalkan aku menahanmu pada nikahku. Nah, kata-kata tersebut, kata-kata rodantu linikahi, atau misalkan kata-kata amsaktu alaihi, kata-kata tersebut yaitu bentuk kalimat rujuk yang soleh. Bentuk kalimat rujuk yang soleh. Bisa misalkan sang suami tersebut ingin merujuk istrinya kembali, bisa dengan kata rodantuki linikahi, atau misalkan amsaktuki alaihi. Nah, jadi kata-kata dua tersebut yaitu kata-kata soleh. Wa inna qaulahu tajawwajtuki awi nakahtuki au nakahtuki kinayatani. Namun menurut pendapat kaul asoh, jika sang suami menggunakan lafaz tajawwajtuki atau misalkan menggunakan nakahtuki, artinya aku menikahimu, maka kalimat tersebut tajawwajtuki atau nakahtuki termasuk ke dalam bentuknya bentuk kalimat kinayah menurut pendapat kaul asoh. Wasyaratul murtaji ilam yakun muharraman ahliyatun nikah binafsi. Namun ada syarat-syarat orang yang merujuk, syarat-syarat orang yang merujuk jika ia tidak dalam keadaan ihram. Jadi syarat orang merujuk bisa disebut dengan murtaji. Murtaji tersebut orang yang merujuk disyaratkan tidak di dalam keadaan ihram. Nah, tidak di dalam keadaan ihram. Yang kedua, orang yang sah melakukan akad nikah sendiri. Maksudnya orang yang sah melakukan akad nikah sendiri, orang tersebut jika nikah tidak harus mendapatkan izin misalkan dari walinya atau misalkan dari sayyidnya. Kalau misalkan dari walinya misalkan anak kecil, atau misalkan dari sayyidnya orang tersebut budak. Jadi orang tersebut adalah orang yang sah melakukan akad nikah sendiri. Wahina idin patasihu roj'atu sakron. Dengan demikian, maka rujuknya orang yang mabuk tidak sah. Misalkan maaf orang tersebut misalkan habis minum-minum lalu mabuk. Tapi sebelum mabuk ia pernah mentalak istrinya. Dalam keadaan mabuk ia merujuk kembali kepada istrinya. Misalkan kata orang mabuk tersebut, kata murtaji yang mabuk, rojaktuki aku merujukmu kembali, maka kata-kata orang yang mabuk merujuk dalam keadaan mabuk itu latasiru tidak sah. Jadi kalau misalkan dalam keadaan mabuk, dalam keadaan sakron, mengucapkan kata-kata rujuk itu tidak sah. La raj'atul murtad wa la raj'atus sabi wal majnun li anakulan minhuma laisa ahlan li nikah binafsi. Tidak sah rujuknya orang yang murtad. Naudzubillah, orang yang murtad, orang yang keluar Islam. Lalu ia merujuk kembali kepada istrinya, maka tidak sah. Atau misalkan anak kecil tersebut misalkan masih umur 5 tahun, ia sudah mempunyai istri. Terus ditalak istri tersebut. Kata anak kecil tersebut, rojak tuki, aku merujukmu kembali. Maka ucapan anak kecil tersebut, rujuk anak kecil tersebut, latasiu tidak sah. Atau misalkan orang gila. Contoh misalkan orang gila. Pas di dalam keadaan sehat, ia mentolak istrinya, talak 1 misalkan, ataupun talak 2. Terus sehabis ia mentalak, orang tersebut menjadi gila. Di dalam keadaan gila, ia merujuk kembali kepada istrinya. Kata orang gila tersebut, kata suami murtaji yang sudah gila, katanya rojak tuki misalkan, aku merujukmu kembali. Maka ucapan orang gila merujuk dalam keadaan gila itu tidak sah. Li'ana kulan minhum laisa ahlan linikah linafsihi. Elat geiyahnya karena sesungguhnya masing-masing dari mereka bukan orang yang sah melakukan akad nikah dengan sendiri. Jadi kalau misalkan sobi itu harus memerlukan walinya, harus memerlukan izin dari walinya. Bi khilafi sapi wal abdi faraj'atuhuma sahihhatun min ghairi idnil waliyyi wasayyid. Berbeda dengan orang sapi dan budak.
Jadi kalau misalkan orang sapeh atau misalkan orang budak, orang sapeh orang yang dibekukan tasarrufnya sudah terlewat dari babnya. Orang sapeh atau misalkan budak, maka rujunya yang dilakukan keduanya sah tanpa izin dari wali, tanpa izin dari majikannya, tanpa izin dari wali. Misalkan orang sapeh atau misalkan budak, mereka melakukan rujuk. Misalkan kata orang sapeh atau misalkan kata budak kepada istrinya, rojak tuki, aku merujumu kembali, maka ucapan orang sapeh, maka ucapan orangnya orang budak itu termasuk sah. Sah kembali ya rujuknya. Wa in tawaqafa ibtida'an nikahuma ala idnil wali wasaid, meskipun awal pernikahan mereka, awal pernikahan orang sapeh dan orang budak harus harus bergantung pada izin wali dan saidnya. Walaupun memang pernikahan sapeh, pernikahan budak harus memerlukan izin dari wali atau memerlukan izin dari sayyidnya. Tapi ketika melakukan rujuk tidak harus memerlukan izin dari wali ataupun sayyidnya. Dalam artian ketika sapeh merujuk kepada istrinya, ketika budak merujuk kepada istrinya, maka rujuknya tersebut sah. Fa inin qadot iddatuha ayrajatu halalahu ajawzuani qahabi bi aqdin jadidin. Jika idah wanita yang mentalak raj'i telah selesai, misalkan idahnya sudah mencapai 3 sucian, sudah beres, maka bagi suami halal menikahinya dengan akad nikah yang baru. Jadi kalau misalkan suami murtaji, orang yang merujuk, akan tetapi istrinya sudah habis idahnya, sudah habis, sudah lebih dari 3 sucian, maka bagi sang suami halal kepada istrinya tersebut dengan cara menikahi kembali, dengan cara menikah kembali seperti biasa menikah. Harus ada saksi, ada wali mas kawin dan ijab kabulnya. Jadi kalau misalkan sang suami mentalak istri sudah lebih dari 3 sucian, sudah lepas dari iddah, maka bagi suami halal menikahi istri tersebut dengan nikah yang seperti semula. Harus ada saksi, ada wali, ijab qabul dan mahar. Wa takunu ma'ahu ba'dal aqdi alama baqiya minatolaki sawaun itasolat bijaujin gorihi amla. Dan setelah akad nikah yang baru tersebut, maka istri hidup bersama suaminya dengan memiliki hak talak yang masih tersisa. Baik wanita tersebut telah menikah dengan orang lain ataupun belum. Misalkan suami pertama mentalak istrinya talak 1. Terus istri tersebut sudah melewati masa iddah. Misalkan sudah melewati 1 tahun ataupun sudah menikah dengan orang lain. Terus suami pertama menikah lagi dengan istri tersebut. Sudah sampai 1 tahun menikah lagi. Maka pernikahan tersebut talaknya tinggal sisa 2. Talaknya tinggal sisa 2 karena pertama sudah melakukan talak 1. Jadi walaupun sudah nikah kembali, maka talaknya tersebut tinggal sisa 1. Tinggal sisa 2 karena pertama 1, maka tinggal sisa 2. Fa'in tolakoha jaujuha talasa. Jika suami mentalak istri dengan talak 3, Masya Allah. Misalkan suami mentalak istri dengan talaknya talak 3. Ingkana huron, jika memang suami tersebut orangnya orang merdeka, autolakoni ingkana abdan, jika suami tersebut mentalak 2 dalam keadaan suami tersebut abid. Jadi kalau misalkan suaminya orang merdeka, maka mempunyai hak talak 3. Jika suaminya abid, maka mempunyai hak talak 2. Qabla duhuli au ba'dahu lam tahilalahu ila ba'da wujudi khamsis syara'i. Baik menjatuhkan talak sebelum melakukan hubungan biologis ataupun setelah melakukan hubungan biologis. Jika sang suami menjatuhkan talak 3 kepada istrinya, entah sudah melakukan hubungan biologis ataupun belum melakukan hubungan biologis, maka bagi suami tersebut tidak halal merujuk kembali, kecuali dengan setelah wujudnya 5 perkara. Jadi kalau misalkan suami sudah mentalak istrinya talak 3,
entah suami tersebut pernah melakukan hubungan biologis dengan istri tersebut ataupun belum, maka bagi suami tersebut tidak halal kepada istri tersebut dengan wujudnya 5 perkara. Jika wujudnya syarat 5 perkara tersebut terpenuhi, maka bagi sang suami tersebut halal menikahi istri tersebut. Syarat yang 5 tersebut ahaduha inqidau iddatiha minhu ail mutolak. Yang pertama, iddah wanita tersebut dari suami yang telah mentalak itu telah habis. Jadi iddah wanita, iddah istri tersebut sudah habis dari suami yang telah mentalaknya. Yang pertama harus habis iddah. Yang kedua, wasani tazwizuha bigoirihi tazwijan sohihan. Kedua, wanita tersebut telah dinikahkan dengan laki-laki yang lain dengan nikah akad yang soheh. Jadi dengan syarat si wanita tersebut, si istri tersebut harus dinikahkan kepada orang lain terlebih dahulu. Nah, tapi nikahnya harus nikah soheh, harus sah, harus ada saksi, wali, ijab qabul, mahar dan lain-lain. Wasali suduhuluhu air gairi biha wa isobatuha. Syarat yang ketiga, suami yang lain tersebut telah melakukan hubungan biologis dengan wanita tersebut. Syarat yang kedua bukan cuma sekedar menikah, tapi harus melakukan benar-benar hubungan biologis. Bi ayyulija hasyafatahu au qadroha min maqtu'iha bi kubulil mar'ati labiduburiha, yaitu suami yang lain tersebut harus memasukkan hasyafahnya au qadroha atau ukuran hasyafahnya min maqtu'iha, bagi orang yang hasyafahnya terpotong dimasukkan bi kubulil mar'ati kepada bagian vagina wanita tersebut. La biduburiha, tidak pada duburnya, tidak pada bagian belakangnya. Jadi suami yang kedua tersebut, suami yang lain tersebut harus melakukan hubungan biologis, memasukkan hasyafahnya atau misalkan qadroha, ukuran hasyafahnya, misalkan hasyafahnya terpotong, harus memasukkan hasyafahnya bikubulil mar'ati kepada vagina wanita tersebut. La biduburiha, bukan kepada jalur belakang. Jadi kalau misalkan kepada jalur belakang bukan termasuk kepada hubungan biologis. Bisyartil intisar, dengan syarat melakukan hubungan biologis tersebut bisyartil intisar bidzakar wa qonil mulij mimma yumkinu jima'uhu latiflan. Dengan syarat penisnya itu harus intisar. Arti intisar yaitu harus bergerak, harus ereksi. Jadi disyaratkan penis seseorang suami yang lain tersebut ketika melakukan hubungan biologis harus intisar, dalam arti ereksi. Dan orang yang memasukkan alat vitalnya kepada vitalnya termasuk orang yang memungkinkan melakukan hubungan biologis, bukan anak kecil. Jadi suami yang lain tersebut benar-benar vitalnya termasuk orang yang memungkinkan melakukan hubungan biologis, bukan anak kecil. Ya, berbeda dengan anak kecil, atau berbeda dengan anak kecil. Kalau misalkan anak kecil tidak sah, misalkan si istri tersebut menikah dengan anak kecil yang masih umur 5 tahun misalkan, terus melakukan hubungan biologis, maka tidak termasuk kepada jima ya. Karena zakarnya itu tidak intisar, tidak ereksi. Warabi'u bainunatu haminhu ail gair. Syarat yang keempat, wanita tersebut harus telah tertalak bain dari suami yang lain. Dari suami yang kedua, wanita tersebut harus sudah tertalak bain dari suami yang kedua. Syarat yang terakhir, wal khamis inqidau iddatiha minhu. Syarat yang kelima, ketika wanita tersebut telah ditalak bain, iddahnya dari suami yang lain tersebut telah selesai.
Jadi jika ada sang suami mentalak istrinya dengan talak 3, lalu ia ingin menikahi kembali wanita tersebut, harus memenuhi wujudnya 5 perkara. Nah, jadi diadakannya talak bain kubro, diadakannya harus ada muhalil, yaitu supaya tidak gampang mengucapkan talak. Faslun bi ahkamil ila, wallahu a'lamu bissawab.